Di balik wajah desa yang sederhana, tersimpan kisah-kisah yang membentuk perjalanan warganya. Dan Desa Panjang adalah salah satunya. Terletak di tengah hamparan alam yang asri, desa ini dikenal akan keindahan alamnya dan keramahan warganya. Sungai menjadi salah satu mata pencaharian warga Desa Panjang. Sementara semangat gotong royong mengikat erat kebersamaan masyarakat. Melalui program kuliah kerja nyata, kami datang bukan hanya untuk mengabdi, tetapi juga untuk belajar. Bersama masyarakat, kami berupaya menggali potensi, menebar manfaat, dan tumbuh dalam kebersamaan. Inilah Desa Panjang, desa yang sederhana namun penuh semangat, harapan, dan mimpi untuk masa depan yang lebih baik. Desa Panjang terletak di Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus dengan jumlah penduduk kurang lebih 4.942 jiwa. Desa Panjang memiliki luas wilayah sekitar 99,9 hektar. Wilayah ini terbagi menjadi area pemukiman, lahan pertanian, serta fasilitas umum yang menunjang kehidupan masyarakat sehari-hari. Perekonomian desa ini tumbuh dari tangan-tangan kreatif warganya. Usaha mikro kecil menengah yang inovatif menjadi salah satu sumber penghidupan sekaligus kebanggaan Desa Panjang. Untuk Desa Panjang, untuk luas wilayah kami itu sekitar kurang lebihnya 99,9 hektar dengan komposisi untuk lahan sawah sendiri sangat sempit di wilayah kami, kebanyakan adalah untuk pemukiman warga desa. Untuk sumber daya manusianya, warga kami berjumlah total itu 4.942 kurang lebihnya. Itu data per bulan Agustus tahun 2025. Kalau dari dulu, karena desa kami terbelah oleh aliran sungai, dari saya kecil itu Desa Panjang itu terkenal dengan sumber daya alamnya, material bangunan, baik itu dari segi batu-batuannya maupun dari pasir. Sampai hari ini pun pasir pun menjadi rujukan mungkin ya di wilayah Kudus ini sebagai tempat belanja pasir, walaupun saat ini pasir sudah tidak berasal dari Sungai Kaliglis, tapi sudah dari wilayah yang lain. Tapi tetap karena dari dulu memang desa kami terkenal dengan material bangunannya, maka menjadi rujukan untuk wilayah Kudus dan sekitarnya. Untuk warga yang sudah punya usaha, kita coba untuk menaikkan kelasnya dengan mengadakan pelatihan-pelatihan, maupun kita mengajukan kerjasama dengan BLK di kabupaten, di dinas, seperti itu. Selain sektor UMKM, Desa Panjang juga memiliki potensi besar dalam pengelolaan sampah. Melalui kesadaran masyarakat dan dukungan pemerintah desa, sampah tidak lagi dipandang sebagai masalah, melainkan sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Dengan pengelolaan yang baik, sampah dipilah menjadi organik dan anorganik. Melalui proses daur ulang sederhana, sampah plastik diproses hingga menjadi paving block yang kuat, ramah lingkungan, dan bernilai ekonomi. Inisiatif ini tidak hanya membantu mengurangi pencemaran, tetapi juga membuka peluang usaha, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Kami di Desa Panjang, alhamdulillah kami sudah berusaha mempelopori berdirinya Bank Sampah Eko Lestari, yaitu sudah berdiri mulai bulan Oktober tahun 2021 dengan kondisi yang seadanya dan kemudian semakin berkembang seiring dengan kesadaran masyarakat.
Kalau kesadaran masyarakat sendiri tidak mensupport, membantu kita mengembangkan bank sampah ini, tentu saja baik dan buruk itu menjadi sesuatu yang sulit bagi kita. Kalau masyarakat pasif, bahkan cenderung seenaknya sendiri membuang sampah, ya sebetulnya buruk bagi mereka. Mungkin banyak dari kita yang belum kita kembangkan, tapi diantaranya untuk yang anorganik itu kita akan mengarah ke pemanfaatan plastik bekuan. Plastik bekuan ini kita buat seperti semacam paving ya, mirip paving, tapi kita cetak seperti batang kayu balok yang biasa digunakan oleh mebel dibuat meja, kursi. Nah, ke depan kita mau mengembangkan itu. Karena kan tahu sendiri lah ya, di Kudus ini termasuk darurat sampah, termasuk di Desa Panjang sendiri itu emang masih banyak sekali pengolahan sampah yang masih salah, terutama dalam pengolahan limbah anorganik yang sangat kurang untuk didaur ulang gitu. Jadi kami sebagai mahasiswa KKN berinovasi membuat eco paving block agar mengurangi sampah dari plastik sendiri. Pembuatan itu kita menggunakan takaran, yaitu oli sekitar 600 mili, kemudian menggunakan plastik sekitar 3/4 dari keseluruhan plastik, 3/4 dari 1 kilogram plastik, kemudian 3 genggam pasir, kemudian sudah itu terus di sini kita juga membuat 3 contoh paving block yang jadinya akan seperti ini. Masyarakat di Desa Panjang hidup dengan rukun berdampingan dalam keberagaman. Warga saling menghargai, bergotong royong, dan menjaga kerukunan tanpa memandang perbedaan. Nilai-nilai agama dijalankan dengan penuh kebijaksanaan, menjadikan Desa Panjang damai, inklusif, dan penuh persaudaraan, atau yang bisa kita kenal dengan moderasi beragama. Di sini, moderasi beragama bukan hanya nilai yang dijalankan oleh orang dewasa, tetapi juga diwariskan kepada generasi muda sejak dini. Anak-anak diajarkan untuk menghargai perbedaan, hidup rukun, serta menumbuhkan rasa empati terhadap sesama. Melalui pendidikan dan permainan, nilai moderasi beragama ditanamkan secara sederhana namun bermakna. Dengan cara ini, Desa Panjang membentuk generasi penerus yang cinta damai, toleran, dan mampu menjaga persaudaraan di tengah keberagaman. Dari potensi ekonomi, pengelolaan lingkungan, hingga kehidupan sosial yang penuh toleransi, Desa Panjang menunjukkan bahwa kemajuan lahir dari kerjasama dan kebersamaan. Inilah wajah Desa Panjang, desa yang damai dan penuh persaudaraan.